ada lagu baru ya, Oh iya. yang liriknya Batak. Iya. Itu aku sangat bangga sebagai orang Batak asli loh Bang. Yang mana? Yang lagu baru? Hah? Maila Au. Oh. Abang Oh, tahu nggak iya. artinya? Bang Wawan, abang kan seingatku dulu ya, waktu dirimu lagi apa ya, ajang lawak ya Bang? Iya. API, Audisi Pelawak Indonesia. Bukan, itu audisi model. Oh model. Aku model. Nah, artinya setelah kesini kan, aku lihat abang nggak dengan teman-teman tim lo nih Bang. Apa kabar mereka Bang? Baik, masih sering off air kok. Oh gitu, bareng? Bareng. Oke, tapi kalau di konten? Ya masa sering off air bareng nggak bareng? Tapi bareng, di konten kan? aku lihat abang ini, apa, The Wawan ya? Karena aku dicepu. Halo Dongan BK, kali ini kita kedatangan seorang tamu jauh dari Semarang, dan juga beliau kemarin bantuin Batak Keren di acara Batak Keren Festival, konsernya kita. Siapa lagi kalau bukan Mas Wawan Timlo. Ini penonton kita Mas, penonton kita ada sekitar 1.500 Mas. 1560 tuh Mas. 61 yang itu ya. Jadi sebanyak acara konser kita kemarin loh Mas. Itu yang di sana tuh belum dihitung tuh yang sana. Tes. 1, 2, 3, Ini. 1.560. Yang situ tuh belum dihitung. Ya. Gimana kabarnya Mas? Baik, alhamdulillah. Baik ya. Tapi Minggi jangan gitu lah Mas. Ini bukan mic kan? Ini mic kan? Itu udah di sini. Tes. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah baik. Baik ya. Tadi kesini jauh kah? Jauh. Jauh ya. Sekitar dari ini Cisalak, Depok. Kurasa kalau dengan tol baru Dongan BK ya, itu Ya. paling cuma 5 menit sih sebenarnya. Iya, rumah di situ, cuman sekarang itu tinggalnya di Cepu, bukan Semarang. Sorry ya, Cepu. Cepu itu setengah-tengah Semarang, Surabaya. Surabaya. Oke. Itu bukannya itu ya Mas, apa yang sering kalau ada bisikan-bisikan. Nah, itu yang Itu kan? pengkhianat itu. Pengkhianat. Enggak ya Dongan BK, ini bercanda, itu nama tempat Mas Wawan tinggal gitu. Ya. Nah, ini Mas Wawan datang ke Batak Keren, aku sangat berterima kasih Mas Wawan. Kenapa aku dipanggil Mas? Aku kan Oh Lai. iya. Abang. Oh iya. Lai. Berarti karena ini acara Batak Keren dengan BK, aku panggil Mas Wawan Timlo jadi Abang Wawan Timlo. Abang itu merah. Kalau hijau? Kalau hijau, kalau ya? merah. Kalau merah abang. Aku ini diakui Batak atau Jawa di sini? Nah, sebenarnya Bang, ini aku panggil Bang ya. Ya. Karena memang aku pribadi dan teman-teman BK di sini sangat bangga seorang Bang Wawan Timlo itu punya ide kreasi untuk menyanyikan lagu Batak atau versi Batak, dan sekarang juga kan ada lagu baru ya. Oh iya. Yang liriknya Batak. Ya. Itu aku sangat bangga sebagai orang Batak asli loh Bang. Yang mana? Yang lagu baru? Hah? Maila Au. Oh. Abang tahu nggak artinya? Artinya aku malu aku. Iya, itu artinya, betul. Malu aku nggak tahu artinya itu. Tahu itu artinya. Udah bener. Itu artinya, Bang. Artinya apa? Malu aku. Iya, aku malu nggak tahu artinya. Nggak tahu artinya, aku malu. Oke. Itu ya Dongan BK. Jadi Bang Wawan menyempatkan diri datang ke studio Batak Keren. Aku terima kasih banget, Bang. Terima kasih juga sudah diundang. Sama-sama. Mau lihat godang. Melihat godang. Nah, Dongan BK, jadi Bang Wawan ini kalau kalian lihat-lihat konten beliau di sosial medianya dan di YouTube, itu kan banyak membuat kayak nada Batak, judul-judul lagunya Batak, Tema Batak. dan baru-baru ini Bang Wawan juga ngeluarin lagu atau konten lah gue bilang, yang liriknya juga murni semuanya 100%
lirik Batak dengan bahasa Batak. Ya, disuruh itu si Alek Rudiat itu. Alek Rudiat. Oke. Mulatele sudah Alek, terima kasih Alek. sudah apa ya? Memaksa lah itu Bang ya sebenarnya. Memaksa aku bikin lagu Batak. Lagu Batak dengan lirik lagu Batak. Itu satu-satunya lagu yang bahasanya nggak kukuasai itu. Jadi Tapi Abang tahu artinya semua? malu aku. Malu. ya tahu lah, artinya tahu. Ada teman yang ku minta untuk menerjemahkan dari aku Google Translate kemudian diterjemahkan. Terus aku minta tolong untuk secara pengucapan, secara nyanyi itu sudah Batak atau belum gitu. Oke. Secara dialek. Oke. Tapi keren kok Bang. Aku udah nonton barusan dengan BK dari di bawah sebelum kita take. Aku udah nonton top lah ide kreasi dari Bang Wawan. Nah, Bang Wawan, Abang kan seingatku dulu ya, waktu dirimu lagi apa ya, ajang lawak ya Bang? Iya. API, Audisi Pelawak Indonesia. Bukan, itu audisi model. Oh model? Aku model. Enggak, ini serius atau gimana sih? Aku jadi bingung loh. Bukan tim lo, kalau serius itu band lain. Oh serius iya, itu aku tahu. Vokalisnya pun tahu aku. Ya. Model lawak Iya. berarti, oke. Itu kan mengawalinya di API. Ya. Itu waktu saat tim lo pertama ya Bang? Berdiri ya di situ ya? Tim lo pertama itu berdiri tahun 97. Sebelum API? Itu jauh sebelum Jauh ya? API. Sudah. Ini kamera nggak ada yang hidup, yang mana nih? Oh yang sini. Oh. Yang ini Bang, yang ini. Nggak, biasanya nyala, ada yang nyala. Ini nggak ada yang Ini nyala. beda Bang. Oh iya. Yang murah ini. Ya. Nggak apa-apa, kameraku juga murah. Sama kita. Jadi tahun 97 aku membuat tim lo itu, mendirikan tim lo bersama teman-teman. Kemudian dari panggung ke panggung sekitar Solo, Semarang, Jogja. Kemudian baru perjalanannya 2005 itu meledak di TV. Sampai gosong ya. Seperti video klip Abang yang di lagu Balon Batak. Ya. Ya, itu silakan ditonton dengan BK. Nah, artinya setelah kesini kan, aku lihat Abang nggak dengan teman-teman tim lo nih Bang. Apa kabar mereka Bang? Baik, masih sering off air kok. Oh gitu, bareng? Bareng. Oke, tapi kalau di konten? Ya masa sering off air bareng nggak bareng? Tapi bareng, di konten kan? aku lihat Abang ini apa, The Wawan ya? Karena aku dicepu. Oh, jadi iya juga ya dengan teman-teman yang lain bahaya itu sih. di Jakarta. Oke. Abang dicepu? Dicepu, gitaris di Solo. Jadi Oke. kita tim lo itu mencar-mencar. Kalau aku 2 jam dari Cepu itu Surabaya. Nah Surabaya ada teman lagi, 2 Wawan. Jadi akhirnya kita bikin 2 Wawan. Iya, aku lihat konten itu. Oke. Bedanya apa Bang? Bedanya? Selain orangnya ya, aku takutnya. Bedanya Wawannya ada 3. Oke, itu semua namanya Wawan. Wawan. Itu jadi kita bikin 2 Wawan. Repot itu. Kenapa? Kalau ada yang manggil Wan, itu nengkok semua. Iya Karena juga sih. Wawannya 3. Padahal aku juga bikin konten Batak itu, kita bikin trio cicak. Oke. Itu Wawan semua juga. Oke. Jadi cuman Wawannya 3 multiverse kan. Itu ada Wawan Tom Holland, ada Wawan Andrew Garfield, sama Tobey Maguire. Oke. Jadi Wawan. Wawan. Oke aja dengan mereka ya. Jadi trio cicak itu Wawan semua juga. Avenger juga berarti itu. Ah itu. Itu kalau Doctor Strange nggak buka multiverse itu nggak ada. Trio cicak itu. Nah, artinya Jangan golput. Itu artinya jangan golput. enggak, itu beda Bang. itu habis tadi kita syuting, beda. Oh, beda? Beda Bang. Itu program lain. Nah, Bang, balik lagi Bang. Jadi trio cicak. Jangan golput itu apa itu? Maksudnya nggak boleh jangan. Oh, jangan pilih nomor. Soalnya aku salah gini. Soalnya nomor 3 itu rambutnya putih, jangan putih gitu maksudnya. Lah, yang megang kan rambutnya putih tuh Bang. Sama Bang. Tulisnya juga putih nih. Wah, harusnya kau pilih yang rambut putih. Oh, ini udah beda konteks ya? Beda. Biar Aku tadi mau buat gini salah lagi. Biar nanti editornya pusing nih. Oke, Bang, balik lagi nih Bang. Iya. Trio cicak, Ya, The Wawan, ya, tim lo.
Ada lagi, Apa lagi? aku bikin sekitarnya itu teman-teman Solo. Oke. Jadi kemarin bilang kita bikin grup yuk yang Solo. Tapi depannya harus ada Wawan Timlo-nya biar ngangkatnya Ngangkat, gampang. iya. Grupnya namanya apa ya? Terus teman-teman bilang sekitarnya aja, Wawan Timlo dan sekitarnya. Oh, kayak azan maghrib ya. Sekitarnya. Itu yang Solo, itu ada Tony Belok Kiri, ada Sayuti OB, ada Bobby Timlo. Oke. Terus ada lagi plus band. Banyak ya Dongan BK. Banyak. Oke. Nggak ada kerjaan aku bikin band. Banyak. Justru makin banyak seperti itu, banyak teman-teman, rezeki Ya. juga banyak, Bang. Ya, amin. Amin. Jadi ada beberapa grup yang aku buat selain Timlo. Oke. Nah, Dongan BK, Bang Wawan ini Nulis apa kau? jangan golput. Nah, Bang Wawan ini Dongan BK dikenal selain tadi ya bermain musik tadi dengan beberapa grupnya yang sekarang yang tadi sudah disebutin, beliau juga bisa impersonate. Kalau aku lihat Bang dari Wikipedia, Iya. Abang kalau nggak salah sudah bisa membuat karakter suara itu 23 kurang lebih. Itu tahun 2006. Dan dapat muri ya Bang? Penghargaan muri. Nggak cuman Muri. Ion Kuswoyo, Yok Kuswoyo itu kumpul semua. Aku tirukan juga. Oke. Muri, Ion, Ya. Ion Kuswoyo, Oke. Yok Kuswoyo, Ya. Muri. Nah, itu 23 Ya. karakter suara. Dan juga beliau ini selain tadi musisi, konten kreator, juga pernah main film. Ya. Enak sama enak ya, Bang? Enggak, Emang enak, Bang? aku sama teman-teman, bukan sama enak. Sama teman-teman. Judul Sama- filmnya, sama teman. Bang. Oh. Enak sama enak. Oh iya, judulnya Tapi itu ya? memang enak. Enggak. Jadi aku kan biasanya hidup dari off air. Kalau main film itu biasanya kalau ada jadwal off air nggak bisa masuk. Akhirnya Aduh, hilang satu Kerjaan. job, satu kerjaan kadang gitu. Bukannya kata Mbak Yu tadi budgetnya nggak masuk. Nah itu kan kalau dihitung-hitung memang begitu. Oke. Cuman Oke. ya sudah kadang memang rezekinya kalau main Ya. film begitu. Cuman kadang ya karena itu tiap ditawarin film kita berhitung. Ya. Nanti jangan-jangan ada job of air masuk. Ini Ya. kalau dihitung pakai job of air, produser filmnya nggak mau. Enaknya gimana ya kadang gitu. Pikirnya. Nih buat produser film nih, tolonglah. Bang Tolonglah. Wawan udah buat kalkulatornya loh, tolonglah. Ya, Bang ya. Ya nanti gampang kalau sama Iyalah. aku. Jangan lewat manajer lah. Sama Gimana Mbak Yu? sama aku cuman tambah transport dikit. Sempat dikit. Jadi lebih mahal. Aduh. Oke, nah Dongan BK tadi seperti aku bilang di awal, Ya. Bang Wawan ini banyak buat konten yang bertemakan Batak. Nah Bang, Ya. kalau seandainya aku ngajak Abang ke ranah Batak nih, Ya. kira-kira marga apa yang cocok untuk Abang? Aku sering dikasih marga purba. Wah, Pura-pura Batak. pura-pura Batak, bukan pura-pura baik. Ya, pura. Nanti yang purba marah. Maaf ya, maaf. Aku ini aja gimana kalau Panjaitan ya? Apa tuh Bang? Ya biar jadi orang nomor 1 Batak di pemerintahan. Oh, Gitu. Oke, aku tahu tuh. Tapi kalau Panjaitan, aku nggak bisa menjahit. Oke. Kan nggak harus menjahit, Bang. Kalau si Manung Kalit, sulit ya. Oke. Aku tahu itu. Kalau Si Otang? si Hotang, nanti aku nggak bisa bayar. Oke, kena juga aku ya. Kena aku ya. Si Taurus? Si Torus nanti nggak bisa belok-belok. Si Torus terus. Terus nggak ada belok-belok. Betul sih. Kalau Raja Guguk, aku nanti menggonggong terus. Harap. Apa tuh? Aku selalu punya banyak harap. Harap. Oh, harapan. Harap. Iya, banyak berharap. Iya deh, nggak apa-apa. Oke. Apa saja mau. Nah, tapi kenapa Abang bilang tadi itu?
pengen jadi kayak orang nomor 1. Wah, bahaya nih. Sekarang itu kakak kalau dibahas ini politik ya. Ini podcast politik bukan? Bukan bang, bukan bang. Hati-hati ya. Gini hati-hati gitu. Ya gitulah. Cita-cita orang Batak itu kalau sekarang itu ada mitos presiden orang Jawa, kalau Batak apa paling tinggi ya menteri paling begitu. Menteri yang mempengaruhi presiden gitu. Ya, tapi bang, ini kalau aku dari sisi orang Batak ya. Ya. Sebenarnya orang Batak itu kayak batang ubi bang. Apa itu? Jadi kalau kita tusuk di tanah manapun tumbuh. Oh. Tapi ada juga nggak selalu menghasilkan batang ubinya. Bisa jadi cuma hanya jadi kayu bakar. Ada juga bang. Artinya kalau filosofinya itu di mana aja pasti ada orang Batak. Mau dari level A, B, C, D itu ada bang. Oh itu kalau aku dari pandanganku sebagai orang Batak ya. Gitu. Tapi kalau abang bilang tadi, kalau aku Panjaitan berharap jadi orang kayak orang nomor 1, ya amin lah bang. Amin. Kita aminkan ya kan. Ya tapi nggak apa-apa. Nanam ubi pun nggak apa-apa. Merambat kemana-mana kan. Itu ubi jalar bang. Daripada. Yang aku maksud tadi ubi kayu. Oh gitu. Ubi kayu. Ya nggak apa-apa. Sebenarnya ubi jalar juga. Itu kan bang. Ubi kayu lebih bagus daripada nanam singkong tumbuhnya jagung. Iya juga ya. Kayak kemarin ada ku dengar tuh bang. Slogan-slogan itu. Ini bukan podcast politik, nggak usah. Bukan. Nggak usah lah. Gantian ya, tadi kan satu. Ya. Nanti biar editornya pusing ngeditnya ini. Biarin aja bang. Nanti yang aku kira-kira ngomong politik ditit gitu ya. Tit gitu. Nggak usah bang, ini munculin aja. Oh nggak apa-apa? Aman bang. Oh ya udah kita bahas yuk. Ayo. Kan di belakang kita yang tadi nomor 1. Oh gitu. Alhamdulillah. Tenang abang. Halo Opung. Oh respon. Oke. Kenapa abang berpikiran membuat konten-konten bertema Batak bang? Sudah. Kenapa nggak yang lain gitu? Aku dari dulu itu seneng suara-suara harmoni. Jadi yang ku dengarkan itu Kus Plus, The Beatles, Queen itu, sampai lewat gereja pun kur itu aku dengerin. Per hari Kamis, ya. Per hari Senin. Tahu nggak bang? Ya kur yang abang bilang tadi itu ada ibu-ibu Batak atau bapak-bapak Batak itu di gereja. Dia ada per hari Senin, jadi itu gengnya untuk orang hari Senin. Oh gitu. Ada per hari Kamis, gengnya orang hari Kamis. Oh gitu. Nah itu aku dengarkan juga sampai muncul setelah aku lihat The Beatles pakai jazz gitu kan. Terus beberapa masa atau waktu berikutnya itu aku lihat trio-trio Batak zaman dulu. Oke. Kan harmoni juga tuh, bagus kan suaranya. Ada suara 1, 2, 3 gitu ya. Ya. Tapi lihat mereka itu, aku itu ngebully mereka dalam hati. Kenapa? Aku setelah lihat The Beatles jazz-jazzan ini, bajunya dilinting, kancingnya dibuka, rambutnya gondrong-gondrong, badannya besar-besar. Ini maunya gimana sih, mau jadi artis atau mau jadi apa? Maunya gimana sih, mau jadi artis atau mau jadi apa? Tapi kalau dengerin suara mereka, wah top. Jadi tiap mereka ada di TV, aku dalam hati ngebully. Mungkin kalau zaman medsos sekarang, aku udah jadi netizen pembuli. Oke. Tapi tiap nggak ada mereka, aku kehilangan bahan bulian. Tahun 80-an masih ada, 90-an masih ada, 2000 kesana itu mulai udah nggak ada. Sampai terakhir tahun 2020-an, aku udah nggak melihat mereka ada yang konten baru lagi. Oke. Akhirnya kok kangen ya aku. Untuk yang trio-trio tadi ya? Ya. Akhirnya gimana yang kalau aku yang jadi mereka. Jadi itu sebetulnya dulu itu aku ngebully tapi diam-diam cinta itu. Kenapa bisa begitu? Oke, berarti abang udah kena tuh. Iya, udah kena bang, udah dalam tuh. Ya, betul. Dalam. Makanya jangan membenci orang. Iya. Karena benci itu artinya benar-benar cinta. Tapi abang ada ini nggak sih? Enggak. Belum ku tanya. Apa itu? Maksudku, circle abang atau keluarga tuh ada orang Batak nggak sih? Nggak ada. Nggak ada. Memang karena benar-benar benci tadi lah itu ya?
benci tapi cinta. Cinta ya, oke. Kalau waktu kecil ada tetangga itu Simanjuntak ada. Jadi adik umurnya di bawahku itu sering kubuli. Oke. Oh, semua berdasarkan bully dengan BK. Ya, terus kakaknya sering nggak terima. Aku pernah berantem sama kakaknya. Terus sekarang abang sempat cinta sama kakaknya? Enggak, kakaknya cowok kok. Oh cowok, kira cowok. Soalnya kan semua berawal dari bully, benar-benar benci terus benar cinta gitu loh bang. Aku mau ke situ tadi. Oh iya. Ternyata bukan ya, karena cowok ya. Ya mungkin kalau cewek cinta. Cinta, oke. Oke. Nah, tapi kalau secara abang pribadi lah, point of view abang seorang Wawan Timlo, Iya. melihat orang Batak tuh seperti apa gitu? Ya. Apakah memang benci? Bukan. Oh bukan. Orang Batak itu nggak seperti orang Sunda. Ya memang bang, orang Batak juga bukan kayak orang Padang, beda. Iya. Terus Itu punya karakter sendiri. Bang Wawan ini gimana sih? Ya kan dulu aku tinggal di Bandung. Oke. Tinggal di Bandung. Kadang ada tetangga Batak. Makin kesini terus aku hidup di Solo itu aku nggak punya tetangga Batak. Oke. Di Cepu pun aku nggak punya tetangga Batak. Jadi kalau mau kontak-kontak orang Batak aku harus WA gitu. Atau SMS itu bang ya? SMS zaman kapan itu? Zaman Friendster. Friendster mau masuk lagi bang. Oh berarti SMS hidup lagi habis ini? SMS lagi, hidup lagi. BB juga hidup lagi kayaknya harusnya. Oke, nah sampai kesininya juga, tapi teman nggak ada bang? Temen Batak? Ya ada 1-2 cuman nggak begitu dekat. Tetangga Depok ada Batak. Aku sudah bilang itu Pak Simbolon itu. Oke. Pak Simbolon, Tampu Bolon, yang ada bolon-bolonnya lah Iya, pokoknya. iya. Tampu Bolon. Tanpamu tak bisa move on. Tampu Bolon. Itu ada. Aku sudah bilang sama Pak Simbolon, Pak ajarin aku bahasa Batak Pak. Oh siap. Nanti aku ajarin, udah mau dia. Tapi nggak jadi-jadi? Nggak jadi, orang aku tinggal di Cepu kok. Oke. Nah, sehingga itu tadi abang bilang ya, sehingga Bang Wawan itu terinspirasi dari para trio Batak zaman dulu Batak, itu ya. zaman dulu. Terus sekarang artinya irisan dari kesenangan Bang Wawan sebagai impersonate dan juga seorang musisi, jadilah barang itu ya bang. Barang apa? Barang konten, maksudnya. Oh konten ya. Lagu Batak tadi bang, Tempo Batak. Kupikir, Kan kalau di Batak gitu bang, jadi barang itu. Oh kupikir barang apa itu? Bukan bang. Ya. Oke, tapi sejak kapan abang menjadi konten kreator untuk tema lagu Batak? Kalau niatnya itu sudah dari zaman dulu, sejak aku Timlo, bareng sama Timlo itu sering diundang Bang Olo Panggebian dulu. Oh, di Medan berarti. Di Medan itu banyak orang yang suka sama Timlo. Oke. Sampai salah SMS. Dikiranya Timlo itu peserta API, peserta pelawak. Aku juga tadi mikir itu bang. Emang bukan ya? Bukan. Oh maaf lah. Dulu SMS-nya 12.000, harusnya menang. SOS ya pemenang aja 6.000 kok. Oke. Terus kita kaget, kenapa? Harusnya tahu gitu kita jadi peserta aja. Ternyata waktu dilapori sama anak buahnya Bang Olo, Bang, kita kemarin SMS Timlo semua bang, supaya menang. Ternyata banyak orang Batak yang SMS supaya Timlo menang. Nah, tapi itu. memang nggak, tunggu bang, sorry. Masuk SMS itu? Masuk. Kemana duitnya itu? Kenapa bukan peserta? Ya bukan, aku nggak dianggap pemenang lah. Orang bukan peserta. Tapi dari situ aku lihat antusias banyak dan ini ya. Antusias orang-orang Batak, orang-orang Medan itu kepada Timlo ternyata positif, menyambut baik. Nah, di situ aku punya tekad, suatu saat aku harus bikin konten Batak. Karena banyak orang Batak yang menyukai Timlo. Ternyata saat aku mau bikin trio Batak zaman Timlo dulu, waktu masih sering di TV, itu karakter suaranya nggak ada yang pas. Dengan kombinasi suara 1, 2, 3 tadi? Ya. Akhirnya nggak pernah terjadi. Sampai suatu saat aku di Cepu nih kesepian, pandemi kan. Bikin apa nih? Akhirnya aku sendiri di cloning. Jadinya aku buka multiverse itu tadi. Ada Wawan Tom Holland, Wawan Toby, ada Wawan Garfield.
lahirlah Trio Cicak itu tahun 2022. Itu yang pertama ya? Ya. Oke. Dan abang kaget nggak? Ternyata viral. Iya kaget. Nanti Kaget buat sekali efekin aku. ya, bung gitu ya. Ya. Wah, aku responnya terlalu cepat ya. Kaget. Nah artinya, oh berarti kontenku yang Batak ini bagus nih gitu. Disitulah abang mulai ini ya. Berarti. Iya, sebetulnya kalau rewind zaman dulu, oh ya betul, memang dulu banyak orang Batak yang mencintai Timlo. Mereka itu hal-hal yang berbau humoris mereka suka, yang berbau humor, konten-konten berbau humor, gitu. Oke, iya aku juga. Jadi kagetnya itu nggak terlalu kaget, wah, jadi gitu aja. Berarti disitulah abang senang ya, membuat konten itu. Senangnya itu senang moral. Jadi tekadku yang dulu tersampaikan, diterima dengan baik lah kita bilang ya bang. Ya. Oke, dan aku lihat ada di beberapa platform sih memang. Aku scroll ini masuk, aku scroll Friendster masuk, aku scroll BBM masuk bang. Masih ada itu? Masih lagu cicak-cicak. Tapi memang keren kok dengan BK. Artinya apa ya? Seorang Bang Wawan Timlo yang tadi dengan BK udah dengar juga. Saudara nggak ada kan Bang Batak tadi kan? Nggak ada. Dan berawal dari pengen ngebully, jadi cinta, jadilah barang itu dan kaget tadi Bang Wawan. Cobalah dengan BK. Kagetnya dikit loh. Nah, kalau prosesnya itu gimana Bang? Kan tadi Abang buat 3 nih trio. Ya. Artinya ada suara 1, 2, 3. Yang tadi kan kalau kita cerita di bawah, abang pakai CGI gitu-gitu ya, terus make-upan gitu. Ya. Itu berarti cukup menguras ini lah bang ya? Ini aku harus jelaskan satu persatu ini. Nggak usah bang, cuman ini aja, utamanya aja bang. Syuting, edit, dah. Selesai, oke. Singkat, jelas dan padat dengan BK. Katanya utamanya. Iya memang. Dan aku lihat ya dengan BK, jadi kayak lagu balon Batak ya bang. Ya. Itu Bang Wawan sampai ada makeup hitam-hitam dengan BK. Bayangin dia hadap depan, ada samping kanan. Wah itu memang konten kreator sih, memang niat sih. Mantap bang. Konten kreator. Oh ya. Iya. Iya. Apa itu? Nanti dengan BK cari di ini ya, di Wikipedia aja. Oh, pembuat konten. Oh, pembuat konten. Iya bang. Pembuat konten kreator. Iyalah, itu bahasa Batak. Pembuat konten itu bukan kontainer. Bukan. Kontainer itu yang itu loh bang, yang angkat batu bata itu loh. Itu kontainer. Oh, konten kreator. Masih nggak tahu. Itu troli. Masih nggak tahu. Oke. Nah, tadi berawal dari bully, jadi benci, jadi cinta. Ya. Sebenarnya apa ya alasan abang tuh atau kesan apa sih yang mendalam selain tadi yang abang bilang lewat gereja ada trio ada per hari Senin, per hari Kamis, terus abang lihat di TV dari trio. Selain itu ada ini lain nggak sih bang sampai abang bener-bener kena itu dan dalam abang terhadap Batak ini? Ya itu tadi karena banyak orang Batak, ada komunitas, ada masyarakat yang mencintai Timlo. Masa orang yang mencintai Timlo nggak aku balas dengan cinta. Jadi aku bikin konten-konten itu untuk membalas mereka, terima kasih kepada mereka. Begitu. Ini boleh minum? Boleh bang. Aku juga tadi, aku udah gini loh dari tadi sebenarnya mau nawarin minum. Aku sebetulnya udah dehem-dehem, udah nggak kuat dari tadi. Nulis apa kau? Nah, yang tidak disukai dari Batak tuh. Yang tidak disukai dari Batak. Orang Batak ya? Orang Batak. Sering bikin aku kaget. Kena lagi aku bah, barusan tadi syuting nih. Itu kalau kagetnya wah. Ya kagetnya kadang sampai nggak bisa bergerak aku. Itu karena suara berarti bang? Iya, aku kira karena aku kan hidup di lingkungan Jawa, orang tua Jawa. Itu kadang dengar orang Batak, kukira marahi aku gitu. Aku dimarahin, padahal enggak. Iya. Bang suaranya begitu. Jadi ada istilah tuh gini bang,
wajah Rambo, hati Rinto. Ya. Itu orang Batak, Bang. Muka bersih karena di rinso. Bukan akhir dengan BK. Enggak, ini cuman konten dengan BK. Enggak, dengan BK ini orangnya ini kok, Bang. Apa, berwawasan tinggi. Jadi enggak, inilah aman lah konten kita ini gitu. Nah, kalau hanya itu, Bang, yang Abang nggak suka dari orang Batak? Ya apa ya? Yang tadi itu yang pakaiannya dari tahun 80-an sampai 2000-an itu terus itu. Enggak, ini dalam video klipnya atau orang yang benernya? Iya, kalau bukan yang di klip mereka gitu. Kadang tahun 2000 tapi mereka dandan tahun 80-an kadang gitu. Ini punya bahan bulian terus aku. Cuman dalam hati. Kalau nggak dalam hati aku ngomong nanti orang Bataknya marah gitu kan. Jadi dalam hati aja aku ngebully. Enggak, aku mau tambahin nggak, Bang? Apa? Sebenarnya aku sendiri pun orang Batak di sisi ini video klip ya kita bilang ya. Di satu tempat 12 lagu jadi. Oh begitu. Iya, itu kalau aku lihat. Aku juga harus ngomong itu ya, Bang, sebagai aku. Berarti kau ngebully mereka juga? Enggak, aku cinta. Aku cinta. Ah bohong. Cinta, Bang. Cuman ya itu tadi banyak video klip pada zaman itu ya, yang Abang tadi sebutin tahun itu. Satu tempat itu satu album jadi, Bang. Berarti kau yang bikin aku Bukan, ngebully. aku belum lahir situ, Bang. Aku belum lahir. Tahun 80 belum lahir aku. Terus yang bikin siapa itu? Mana tahu aku. Cuma kan aku pas lahir aku lihat. Loh, kau menceritakan siapa yang tadi? Yang sudahlah. Sudahlah kalau gitu. Nanti dalam ini kena awak ya kan. Nah, kalau yang tadi kan judul baru ya, Bang, itu per Januari yang Bang bilang. Iya. Mail Au, ya kan? Iya. Terus Balon Batak, Marga dan Cinta, Ucok Mencari Jodoh, Iya. Si Manung Khalid. Iya. Apa lagi ya, Bang? Ada. Yang terakhir malah Burung Kakak Tua aku bikin versi Batak. Versi Batak. Cuman belum jadi klipnya, komputerku jebol. Oke. Jadi belum bikin klipnya sampai sekarang. Tapi lagunya udah ada di platform digital. Platform digital. Oke. Dan itu semua murni hasil kerja Bang Wawan Timlo. Tadi aku dapat bocoran dengan BK. Beliau semua idenya, syutingnya, editnya, ya produksinya lah, Bang ya. Ya produksi. Kalau produksi video aku semua, tapi kalau musik aku dibantu teman-teman Solo, ada Bobby Timlo di situ. ada Glenn satunya, itu Glenn itu yang operator mixing. Oke. Nah, selain yang tadi Abang masalah apa baju yang kebuka, keunikan lain menurut Abang lagu Batak apa? Aku penasaran dengan BK sebenarnya dari Bang Wawan Timlo ini. Trio Batak jadul ya terutama. Yaitu tadi tampilan sama suaranya itu berbeda jauh, suaranya merdu. Suaranya bagus, bikin harmoninya itu keren. Tapi kok tampilannya gitu, itu yang dari dulu aku sampai nggak habis pikir gitu. Berarti berarti Abang sepakat yang bilang tadi kan? Yang mana? Satu tempat 12 lagu. Iya, tapi itu siapa yang bikin? Bukan aku loh, Bang. Aku cuma lihat dan aku cuma nambahin tadi. Ini kan sebenarnya apa ya? Bisa aku bilang point of view ku, Bang, sebagai orang Batak dan melihat lagu-lagu Batak gitu. Bener kan? Terus ada bunga-bunga gitu kan? Ya, di taman. Taman, betul. Itu, Bang. Iya. Tapi buktinya walaupun begitu Abang jadi cinta kok. Nah, iya, justru itu. Makanya jangan sekali-sekali membenci. Ini buktinya aku sekarang dandan begini. Ini terinspirasi dari siapa? Aku lupa. Jadi zaman dulu itu ada Trio Ambisi. Oke. Berarti Bang Andi Situmorang? Aku dulu sampai lupa namanya. Aku nggak tahu. Pokoknya Bona Eril bukan? Bona Eril Storus. Itu juga artis Batak. Jack Marpaung aku dulu suka, tapi Jack Marpaung bukan begini. Iya. Kurang kacamata, Bang. Iya. Cuman aku nggak bisa menirukan suaranya, tinggi sekali itu, ngerok. Oke. Ya kemarin kan Abang jadi dengan BK
Bang Wawan Timlo kemarin bantuin kita juga di Batak Keren Festival Tribute to Jack Marpaung gitu. Oh, iya. Oh, tapi yang paling menginspirasi aku itu adalah almarhum Edi Silitonga. Edi Silitonga ya. Okay. Kenapa? Dia orang Batak, tapi yang dicintai oleh orang Jawa. Banyak dan lagu Melayu ada juga kan Bang? Iya. Ya. Tapi yang Romo Ono Maling itu, sampai keluargaku tergila-gila lagu itu. Sampai tiap ada Edi Silitonga di TV, ibuku selalu bilang dengan kalimat yang sama, Pak. Padahal itu kalimat itu diulang-ulang. Ini loh, orang Batak yang cinta sama budaya Jawa. Selalu diulang, iya Bu, selalu diulang-ulang itu terus. Jadi pas aku bikin konten, terus ini sekalian aja apa aku dibalik ya, aku pengen bikin orang Jawa yang membuat konten-konten Batak dan orang Batak suka, seperti Edi Silitonga, bikin orang Batak yang membuat lagu Jawa. Lagu Jawa. Kalau generasi kesini, abang udah lihat belum para penerus sudah penyanyi Batak? Makanya waktu aku lihat penerus itu, aku sudah nggak bisa ngebully itu karena tampilannya udah modern kan, sudah trendy, sudah nggak seperti zaman dulu. Wah, aku kehabisan bahan bulian. Sudah, aku yang menjadi mereka aja, biar aku yang dibully. Nah, tadi aku sempat singgung Bang. Jadi dengan BK, Bang Wawan itu bantuin kita Batak Keren apa? Oh, kamera ke sini. Batak Keren Festival Tribute to Jack Marpaung. Nah, ini kalau aku boleh spill dikit nih Bang. Oh ya, itu merah ya? Ya, ini merah nih. Enggak, hijau. Hijau Bang. Oh, bukan lampu, itu kabel. Bukan. Oke. Nah, ini kita lanjut ya Bang. Jadi ini tayang kapan? Nanti malam. Nanti malam. Saya Wawan Timlo mengucapkan selamat Idul Fitri 2000. Tinggal editorku tengok udah langsung lemas dia. Gagal pulang dari malam tayang, nanti malam. Lemas dia udah. Iya. Oke Bang. Secara Bang Wawan Timlo, siapa figur Batak yang menginspirasi Abang? Itu tadi Edi Silitonga yang paling berpengaruh ya. Oke. Jadi aku dari dulu tuh, wah ini gimana caranya aku hujan ya? Hujan Bang. Tapi nggak kedengaran ke sound. Aman Bang, ada atap. Aman. Nah, aku tadi jemur pakaian, aku disamperin manajer. Aku disamperin manajerku, aku sedang cuci baju. Udah nggak apa-apa itu Bang, besok kering lagi. Lihatlah, besok kering lagi. Oh iya. Tadi sampai mana? Edi Silitonga. Edi Silitonga. Jadi terinspirasi, aku pengen membalikan orang Jawa yang bikin karya Batak. Nah, Abang ada kepikiran nggak sih untuk? Iya, betul. Belum. Kepikiran nggak sih Abang untuk collab sama musisi Batak Bang? Oh, siapapun, aku ingin. Tapi udah pernah? Kalau selain konser kita ya, maksudnya belum. Aku pernah satu video gitu. Soalnya circleku cuman sekitar Jawa Tengah, Cepu, aku nggak bertemu orang Batak. Ada orang Batak tapi kerjanya di tambang. Itu jauh berarti. Itu pun pulang pun sekali 3 bulan tuh Bang. Iya. Jadi itu pun mereka cari apa tambang minyak itu pun ke hutan, nggak pernah di rumah. Jadi aku collabnya gimana? Sulit Bang. Berarti Abang nggak bisa pakai itu, Wawan Timlo dan sekitarnya nggak bisa Bang. Nggak bisa. Tapi pengen banget ya Bang? Ya pengen aja, aku collab dengan siapapun aku suka, menambah saudara kan. Mungkin ini Bang, kan tadi kan Abang bilang si Alek Rudiat. Ya. Yang ngomporin Abang untuk buat lirik lagu. Nah tuh Alek. Tuh, Bang Wawan ready tuh, collab lah, nyanyi 1-2 lagu. Atau ini, Lek Posan Tobing. Posan? Tuh. Siapa lagi? Okta kau? Aku. Enggak, Lek Alex sama Lek Posan. Bona Eril tuh nasional dia. Tadi? Tuh, bisa tuh. Ayo Lek Alex, Lek kamera syuting. Bang Wawan tuh kalau bisa kolaborasi biar nambah teman ya Bang. Nambah teman, aku juga belajar. Aku pengen sebetulnya kemarin ketemu sama siapa? Kakaknya Judika,
Bang Erik. Erik Sihotang. Oh iya Bang Erik juga tuh, Bang Erik. Itu kemarin. Bang Wawan nih. Kemarin aku bilang ini, aku bilang ini kan aku pelukin. Ini yang aku sebut namanya Erik. Dia bilang, ya betul, aku Erik Silobahutang. jadi dia suaranya bagus, tapi dia humoris juga. Gitu. Ya baik abang itu, Bang. Aku kuakui Bang Erik baik, Erik Sihotang. Jadi, nah kayak Bang Erik nih, Bang Wawan. Yeah. Beliau orang Batak, penyanyi Batak. Kemarin dapat challenge nyanyiin lagu Nias. 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 Wah, yang gimana itu? Aku nggak tahu. Nanti kita tunggu aja lagu Bang Erik. Jadi kemarin beliau kan kesini Bang. Beliau mengakui bahwa selama berkarir, kalau nggak salah 25 tahun, 30 tahun ya. Aku lupa. Nanti tolong koreksi Bang Erik. Beliau kewalahannya nyanyiin lagu Nias. Kenapa? Dalam hal pelafalan katanya. Oh, pelafalan. Jadi kalau lagu yang lain, dimakan dia semua Bang. Cuman lagu Nias lah tantangan beliau kemarin. Laper ya dia. Laper. Itu. Sebenarnya banyak Bang. Jadi musisi Batak sekarang itu yang sangat humble untuk kolaborasi itu banyak. Banyak. Nantilah coba aku ini Bang ya. Aku ke dirimu atau ke Mbak Yu nanti kalau aku ada ini. Siapa saja. Ke manajerku juga boleh. Ke aku juga boleh. Aku sebetulnya siapapun ku ajak collab, bahkan ketemu orang tuh langsung ku ajak collab di tempat 1 menitan. Iya. Kau nulis apa lagi? Personal tim lo nggak diajak collab lagu Batak. Iya memang kacau. Aduh. Kalau bisa aku ajak. Kan tadi udah dibilang. Tadi udah dibilang selama Bang Wawan. Itu kan sudah ku jawab. Udah tadi. dijawab tadi. Ini Bang, ngantuk tim kreatifku. Aduh, kayak gini. Aku baru kali ini marahin kru ini. Tadi udah dijawab bahwa selama Bang Wawan tim lo di tim lo, dia tuh awalnya berharap personilnya itu bisa pecah suara gitu kan. Aku jadi nggak enak dia salah tingkah kan. Memang gara-gara tadi abang bilang suruh nyoblos yang ini rambut putih. Iya. Beliau kan rambut putih. Nah, merah ini Bang. Oke, Bang, ini kita masuk ke ini Bang ya. Sebelum ini kita masuk ke BK Challenge. Abang tahu BK Challenge kan? Apa itu? Batak Keren Challenge. Oh iya. Dengan BK, jadi aku banyak lihat konten Bang Wawan itu karena idenya ini ya kreatif. Jadi ada kayak lagu, impersonate, wah keren lah dengan BK. Nih kita mau hajar yang mana nih Bang? BK Challenge Bang. Aku ikut aja. Kalau lagu, tadi aku udah bilang sama Bang Wawan di bawah, aku udah siapin 2 lagu untuk Bang Wawan. Ya. Dia nggak mau nulis dia. Enggak, dia udah oke tuh Bang. Udah oke dia ngikut kita aja. Udah tuh Bang, aman Bang. Kita mau nyanyi atau apa? Impersonate? Udah apa aja. Impersonate boleh. Oh, impersonate, oke. Oh, aku tuh mau. Gitar mana gitar? Ada. Ayo gitar. Gitar. Paslon. Itu paslon. Oke tuh. Bisa nanti Bang. Tapi aku izin loh Bang. Kamu mau nyoblos siapa? Aku nyoblos nomor. Gini. Aduh, mana ini tim kreatif. Aduh, makin deras ini. Udah keburu ngantuk kami di sini nanti loh. Tuh, nyangkut lagi loh, Bang. Aduh, astaga. Habis ini gitarnya juga belum di stem. Aduh. Terima kasih. Aman, Bang. Putus. Tapi aku nggak bisa main gitar loh Bang. Ketakutanku tadi yang abang buat itu. Pernah ada di kampungku, lagi nyetel-nyetel gitu, putus kena matanya. Dari situ aku nggak mau megang gitar Bang. Tuh. Tuh. Nggak berani aku.
Aman? Man. Oke. Apa kita buat, Bang? Apa kita buat, Bang? Apa kita buat, Bang? Inilah kan Kalau gara-gara aku- trio. Aduh. Kalau aku jadi Batak, aku harus pakai ini. Ternyata di sini ketahuan. Lagu apa kita buat, Bang? Lagu apa ya? Impersonate. Enggak gini. Buat dulu lagu untuk Batak keren kayak yang itu. Yang di acara sebelah, Bang. Batak keren. Batak keren. Batak keren. Oh, masih fals. Yang apa? Apa judulnya, Bang? Apa liriknya? Batak keren itu kalau yang sekarang, gitu kan? Oh, aku udah siapin 2 lagu dengan BK. Batak yang sekarang namanya Batak keren. Batak yang adanya besok namanya Batak makin keren. Wih. Aku bang, Okta Ya. Siotang. Okta Sihotang. Oke. Okta yang sekarang namanya Okta Sihotang. Okta yang kecil banget namanya Okta si Unyil. Si Unyil kecil. Kecil. Aku ada untuk abang. Wawan yang Oh, bales. sekarang. Bales. Inilah kan tiba aku yang nyanyi fals. Aduh. Ya. Wawan yang sekarang namanya Wawan Timlo. Wawan kalau yang ngurusin kasus namanya Wawan Tim Sus. Abang tahu kan? Tahu. Lagi. Satu lagi. Lagi. Oh iya, aku udah siapin 2. Oke. Ya. Wawan yang sekarang namanya Wawan Timlo. Wawan kalau aduh, lupa Bang, sorry. Aduh, apa ya? Oh, oke. Aku ingat. Wawan yang sekarang. Nah, maaf, fals banget buatnya, Iya. Pak. Aduh. Lagi. Wawan yang sekarang namanya Wawan Timlo. Wawan kalau belajar di sekolah namanya Wawan Timbal. Oh, nggak tahu. Timbal itu timah hitam di senyawa kimia, Bang. Simbolnya PB. Timbal itu timah hitam, Bang. Iya. Senyawa kimia. Nah, aku mikir respon penonton ini. Kenapa Nanti diam? editor buat ya, logonya PB. Kenapa diam semua? Nanti editor kasih di adjust audio ya, ketawa ya. Kasian dia. Sudah menghafalkan 2 hari. Udah 2 hari lo apa lo 2 lagu lo dengan BK, hargailah dengan BK. Aduh. Okta yang orang Batak namanya Okta Sihotang. Okta yang orang Sunda Okta Siloba Hutang. Itu masuk Sunda. Apalagi ya? Udah bang. Nanti jelek lagi abang buat. Oh ya. Janganlah. Sampai mana tadi? Masih hujan, Bang. Masih hujan. Aman, Bang. Kayak abang tenang. Udah ada yang ngambil. Aku nggak tenang ini. Aman, Bang. Mikir jemuran ini. Oke, Bang. Sekarang aku boleh izin nggak, Bang? Impersonate Ya. para paslon. Tadi udah diminta sama itu. Paslon. Iya. Waduh. Panis dulu. Panis. Jadi begini ya. Mau dibilang apa, karena Angin itu kan nggak punya KTP. Tuh kan, kalau aku memparodikan paslon, ini orang ketawanya gini, nggak berani kenceng-kenceng. Aku sesuai Ini dengan bisa. lagu Bang Wawan, Mailau. Kan gini aku. Nah,
begitu. Kalau memparodikan paslon itu bahayanya begitu. Oke. Sekarang paslon nomor 2. Nomor 2. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, jangan lupa minum makan. Minum. Makan. Kan? Makan siang. Anak-anak yang kena stunting, minum susu. Kalau bapak-bapak minum susu, berarti bapaknya kena stunting. Ya? Ya? Gemoy. Gemoy. Iya. Nomor 3. Bro, kamu kok diem aja, bro? Saya juga dulu kayak kamu loh. Diem aja, tahu-tahu satu ruangan bau. Oke, dengan BK. Itu tadi Bang Wawan Timlo. Oh ya Bang, satu lagi Bang, sebelum closing. Apa? Kira-kira apa yang mau Bang sampaikan ke dongan-dongan BK di sini Bang? Apa ya? Tunggu, ini impersonate lagi? Enggak. Oh enggak. Disampaikan untuk dongan BK. Dongan BK, jadi penonton kita Bang namanya dongan BK. Tetaplah menjadi orang Batak. Kalau tidak ada orang Batak, nanti gimana coba? Gimana? Emang gimana Bang? Bagaimana? Bayangkan di dunia ini nggak ada orang Batak. Sepi. Oke. Orang Batak itu suaranya kenceng di mana-mana. Kalau nggak ada orang Batak, sepi. Jadi tetaplah dan bangga menjadi orang Batak.